Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Dibuat oleh Iman Anugrah Selamadura, NIM 1020220009, dosen pengampu Ibu Pemarida, SKM MKes. Baik, topik yang saya bahas yaitu yang pertama variabel penelitian, variabel independen dan dependen, variabel moderator, variabel kontrol, variabel intervening, dan definisi operasional. Kita masuk yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat suatu yang menjadi sasaran yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Maka dapat dirumuskan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Baik, yang kedua yaitu variabel independen dan dependen. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel ini juga dikenal sebagai variabel prediktor eksogen atau bebas. Tujuan penelitian adalah menjelaskan atau memprediksi variabilitas variabel dependen menggunakan variabel independen. Dan yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel terikat atau dependen variabel adalah variabel responden atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut juga variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Baik, yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara adalah sebuah tips khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel bebas terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur di mana populasi atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Baik, yang keempat yaitu variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang mempengaruhinya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu variabel intervening. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Variabel ini berfungsi mirip dengan variabel independen yang biasanya diuji untuk memastikan keberadaannya sebagai variabel intervening. Variabel intervening atau antara merupakan variabel yang
menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan namun tidak dapat diamati atau diukur. Baik, yang keenam yaitu definisi operasional. Setelah variabel-variabel diidentifikasi atau diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusun definisi operasional ini perlu karena definisi operasional itu akan menunjuk bahwa alat untuk mengambil data mana yang cocok digunakan. Definisi operasional saat diaplikasikan dalam pengumpulan data adalah definisi rinci yang dapat diringkas dan jelas mengenai suatu nilai atau ukuran. Definisi operasional sangat krusial dan penting agar berbagai macam jenis data bisa dikumpulkan. Baik, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah lama rawat inap mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien penderita pneumonia. Data rekam medis pasien yang dirawat selama 1 bulan terakhir dikumpulkan untuk dianalisis. Tentukan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Baik, penjelasannya yaitu yang pertama, variabel independen, lama rawat inap pasien atau jumlah hari pasien dirawat di rumah sakit. Yang kedua yaitu variabel dependen, tingkat kesembuhan pasien, misalnya status sembuh atau tidak sembuh, atau parameter medis yang menunjukkan kesembuhan. Baik, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu sebuah rumah sakit swasta di kota besar ingin beralih dari rekam medis manual ke rekam medis elektro. Namun dalam proses implementasinya mereka mengalami beberapa kendala seperti resistensi dari tenaga medis, kurangnya pelatihan, dan masalah integrasi dengan sistem lainnya seperti billing dan laboratorium. Jelaskan bagaimana kerangka konsep rekam medis dapat membantu rumah sakit dalam merancang implementasi sistem RME. Baik, penjelasannya yang pertama yaitu identifikasi komponen utama RME. Kerangka konsep RME mencakup komponen-komponen seperti manajemen data kesehatan, pengelolaan hasil, dukungan keputusan klinis, komunikasi elektro, dan integrasi dengan proses administrasi lainnya seperti billing dan laboratorium. Yang kedua yaitu pendekatan sosilo-teknis. Implementasi RME bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga implementasi proses bisnis yang melibatkan interaksi antara aspek sosial, tenaga medis, dan tenaga sistem atau IT. Baik, kita masuk pada kasus yang ketiga, yaitu sebuah rumah sakit ingin meningkatkan kepatuhan tenaga medis dalam mengisi rekam medis secara lengkap dan akurat. Mereka mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan tenaga medis dalam pengisian rekam medis. Namun rumah sakit juga ingin mengetahui apakah beban kerja tenaga medis memoderasi hubungan antara pelatihan dan kepatuhan pengisian rekam medis. Metode analisis apa yang paling tepat untuk menguji populasi variabel moderator dalam kasus ini? Penjelasannya yaitu berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pendekatan analisis moderasi. Yang kedua, langkah-langkah analisis. Yang ketiga, interpretasi hasil. Dan yang keempat yaitu alat yang direkomendasikan.